Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskuna wa wajada min dunihim ro'atain tadudan qala ma khatbukuma qalata la naski hatta yusdirar ri'a'u wa abuna saykhun kabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu sekalian di surat Al-Qasas surat 28 di ayat 23 dan seterusnya. Ayat ini Allah menceritakan perjalanan seorang calon nabi yang akan diutus oleh Allah. Beliau ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Salah satu diantaranya harus keluar dari negaranya, Bang. Karena Nabi Musa merasa takut dan dikejar oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan di bawah kekuasaan Fir'aun. Bapak Ibu saudara sekalian, kisahnya di ayat 23. Saya terjemahkan ini. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Oke, jadi Nabi Musa ini berjalan sampai ke negara Madian. Di sana kalau bahasa kita Pak Bu, dilalang kersane Allah. Beliau berhenti di suatu tempat yang mana tempat itu banyak orang meminumkan ternaknya. Beberapa gerombolan orang meminumkan ternaknya. Lalu Nabi Musa duduk di bawah pohon karena payah, lelah, dan juga lapar. Lanjut. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Banyak yang membawa ternak
Namun ada dua wanita yang membawa ternak juga. Cuma ternaknya tidak boleh campur ke sana. Tidak boleh campur dengan ternaknya orang-orang. Dihalau, gak oleh, ternaknya gak boleh ke sana. Dua wanita tadi menghalau ternaknya. Nabi Musa kan ya ada agak geli, orang-orang sedang memberikan minuman ternaknya kok dia membawa ternak sejumlah banyak, kok malah dihalau gitu. Tidak boleh ke sana. Lalu Nabi Musa menyapanya, ngeten. Musa berkata, Nggih. apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Loh, kenapa kamu kok menghalau ternakmu? Orang-orang itu loh memberi minum ternaknya, sedangkan ternakmu itu juga banyak. Kok kamu halau? Kenapa enggak kamu beri minum? Bahasa kita, Pak. Kemudian wanita itu menjawab begini. Kedua wanita itu menjawab, Nggih. kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Ngoten. Jadi kami nggak bisa memberikan minum ternak saya kalau pengembala ini belum pulang. Sedangkan pengembala itu membawa ternak yang banyak, Pak Bu. Kalau menunggu pulang kan ya lama, satu. Terus yang kedua, ternaknya kan juga minta minum. Dan yang ketiga, perempuan itu khawatir, Pak Bu. Nanti jangan-jangan ternaknya dipukul oleh pengembala yang lain menjadi sakit hatinya. Sehingga lebih baik mengalah saja, ternaknya dihalau, nggak boleh ke sana. Lalu jawabannya perempuan tadi, sampai nanti ternaknya orang-orang itu dibawa pulang, saya baru memberikan minum ternak itu. Kemudian perempuan itu menyatakan begini, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. bapak saya tidak bisa mengembala. Nah, saya jadi anaknya, bahasa bebasnya, Pak Bu. Saya akan melanjutkan perjuangan bapak untuk bisa mengembala ternak ini. Karena bapak tidak kuat, saya gantinya. Bahasa kita, Pak Bu, ya saya, Pak Bu, ya. Wong tua itu lek misalkan tani ngoten. Lek jek enom iki akas, Pak Bu. Nggih, jek enom jek wakas. Mulai tambah tuwek gak kuat. Yang meneruskan ngeramut sawah sinten? Anaknya. Ketepatan anaknya itu perempuan. Ketepatan putrinya itu, yaitu perempuan tadi dua. Itulah yang meneruskan untuk supaya ternak itu bisa hidup. Bapaknya tidak kuat karena sudah tua. Lalu di ayat 24, fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ayat 24. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Nah, akhirnya ditolonglah perempuan tadi, ternaknya diberi minum. Bukan minta buruan, Pak Bu, minta upanda. Ya karena kasihan, itulah wanita, ya. Mereka itu lemah, berdua itu lemah, wanita. Iku sapi
Dia bisa mengembala ternaknya itu, ganti bapaknya itu. Akhirnya dibantu oleh Musa. Dia nggak kenal Pak Bu, nggak kenal, yo nggak kenalan Yohan, nggak kenal yo nggak kenalan, yo nggak ngeringik untuk berkenalan ndak. Nabi Musa hanya apa? Membantu, membantu untuk memberi minum, nolong keduanya. Nah setelah diberi minum, ternaknya itu dibawa pulang. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa. Nah, setelah diberi minum, dia kembali ke tempat yang teduh karena dia duduk-duduk di bawah pohon, Bapak. Yang dilalah niku Allah ngatur punan. Mandeke temriku, kok yo barengane ambek peternak yang memberikan minum di situ. Kok gak duduk di sana ngoten? Kok gak duduk di sana? Kok berhenti di situ? Allah yang ngatur. Nah, setelah dia pulang, keduanya itu pulang bersama ternaknya. Nabi Musa balik nanggone di bawah tempat duduknya tadi. Bapak Ibu sekalian, ketika itu Nabi Musa kan tidak bawa bekal. Dalam satu riwayat itu membawa bekal sayur yang dimakan sayur. Karena ada orang makan sayur itu. Sayur bisa dimakan enggak? Entah itu. Bisa. Selada itu, selada ya itu. Itu dimakan entah kan ya. Nah, Nabi Musa itu hanya bawa sayur saja. Ada riwayat semacam itu. Nah, sayurnya habis ya sudah, nggak bawa bekal lagi ya Bu. Habis melilit, sehingga sangat lapar, dia sangat haus. Akhirnya Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah. Minta ingatan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Niki. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Oh niki lah. Nabi Musa minta, ya Allah, saya memerlukan satu kebaikan. Mboten jagakno buruane niki wau. Wong sing ditolong mboten. Minta kepada Allah. Ya Allah, turunkan kebaikan untuk saya. Saya lapar ya Allah. Gak duwe sanak, gak duwe kadang di situ. Hanya seorang sendirian. Tidak kenal orang juga sama sekali. Sedangkan makanan tidak ada. Akhirnya minta kepada Allah. Minta nopo? Minta niki memerlukan suatu kebaikan. Kebaikan kan luas, Pak. Nggih. Kebaikan itu bisa panganan, bisa tempat tinggal, bisa pengayoman, bisa perlindungan yang lain. Kebaikan dari Allah, Pak. Allah kalau memberikan kebaikan ya apa keperluan kita dicukupi oleh Allah. Nabi Musa mintanya kecil Pak Bu, tapi itu besar sebetulnya yang diminta. Sampai ulangi lagi doanya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, minta kebaikan yang diturunkan. Apa kira-kira? Enggak tahu. Yang diturunkan apa? Apa turun dari langit? Apa bantuan dari orang? Enggak tahu. Yang penting minta pertolongan Allah. Allah itu kalau memberikan pertolongan Pak Bu, mudah, datangnya juga mudah. Bagi orang yang takwa kepada Allah itu ditolong oleh Allah dengan cara Allah sendiri, dengan cara yang mudah, yang tidak disangka-sangka. Gini ku sing diarani wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
diberi rezeki yang tidak tahu datangnya, tidak disangka-sangka, itu namanya sebuah pertolongan. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir dan tafsir yang lain, secara ringkas dan mendalam, pertama ya, konteksnya Musa melarikan diri dari Mesir, itu pertama. Setelah tanpa sengaja membunuh seorang Kipti itu, Nabi Musa lari dari Mesir menuju Madian. Ia kelelahan. Nabi Musa lapar dan tidak membawa apa-apa. Pada saat sangat membutuhkan pertolongan, Allah mengatur pertemuan yang mengubah jalan hidupnya. Ono dalane. Allah kalau membuat satu pertolongan itu kepethuk arek wedok. Dan tidak semua kepethuk arek wedok mesti ngono, enggak, Pak Bu. Yo pas kenceng ini ku Allah mengatur ngoten. Kemudian wajada alaihi ummatan minan nasi yasku. Musa melihat banyak laki-laki sedang memberi minum ternaknya. Wa wajada min dunihim ro'ataini tadudan. Ia melihat dua perempuan yang menjauhkan ternaknya dari kerumunan itu. Maksudnya tadudan itu Pak Bu, menahan atau menunggu giliran, menjaga agar ternaknya itu tidak campur dengan ternaknya orang lain tadi. Itu namanya tadudan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan begini. Yang disebut tadudan itu mengekang ternak dombanya agar jangan ikut minum dengan ternak mereka, agar keduanya tidak disakiti oleh para pengembala itu. Jadi kalau misalkan bukan ternaknya, biasanya orang egois itu kan lek duduk ternaknya lan dipukul, Pak Bu. Enggak. Biar tidak disakiti, dihambat, gak oleh rono. Ketika itu Musa melihat kedua wanita itu, nah hatinya hibah, akhirnya kasihan begitu loh. Yang kedua, sikap Musa penuh kesantunan. Makanya ngomongnya dan makot bukuma, pertanyaannya apa yang terjadi dengan kalian berdua? Ini kalimat penuh dengan adab. Hutbukuma, mahutbukuma, singkat ini Bapak. Tapi penuh dengan pengertian. Mahutbukuma, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kok sampai terjadi begitu dengan sopan? Artinya, mengapa kamu tidak ikut meminumkan ternakmu bersama dengan pengembala itu? Pertanyaannya Nabi Musa. Jawaban kedua wanita tadi, la naski hatta yusdiror ri'a'u. Kami tidak bisa memberi minum sampai para pengembala laki-laki itu selesai. Khaya di sini ya, malu Pak Bu. Perempuan itu tampak jelas. Artinya begini, yakni kami tidak dapat memperoleh bagian meminumkan ternak kami kecuali sesudah mereka selesai meminumkan ternaknya, baru saya bisa sana. Ini menurut tafsir ini disebutkan sebetulnya perempuan tadi malu Pak Bu untuk menjawab pertanyaan Nabi Musa itu, tapi karena sangat memerlukan bantuan juga ya dijawab. Kemudian
Perempuan itu menyatakan begini, wa abuna saikhun kabir. Sini ada saikhun kabir. Ayah kami sangat tua. Di sini disebutkan sangat tua. Ayah kami sangat tua, tidak disebut nama orang. Karena itu ada orang pendapat bahwa orang tua yang dimaksud itu adalah Nabi Syuaib. Tidak ada keterangan itu. Hanya sebutannya di sini Saikhun Kabir. Saikhun Kabir itu sangat tua. Bukan Syuaib, bukan Nabi Syuaib. Tapi ada pendapat bahwa itu di Madian. Memang Nabi Syuaib berada di Madian. Tapi bukan Nabi Syuaib yang dimaksud dalam ayat ini. Kata perempuan tadi, sehingga kami harus bekerja menggantikan beliau karena sudah tua. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan wanita sholihah bekerja karena kebutuhan dengan menjaga kehormatan. Dia menjaga kehormatan, Pak Bu. Gak wanita yang lembeng gitu loh, lenjeng tak lembeng itu. Nggih. Tapi dia menunjukkan kehormatan. Masih campur orang lanang, dia nggak campur dengan orang laki-laki itu. Oh gak gebuk-gebukan sampai kancane ngene ya gak. Biasae lek kepethuk ngoten niku lak tablek-tablekan sampai kancane ngoten. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu wa abuna saikhun kabir niki, ayah kami sangat tua. Ibnu Katsir itu memberikan catatan ini. Itulah latar belakang yang mendesak kami mengalami keadaan yang engkau saksikan sendiri sekarang ini. Gak roh iku lek jenenge Musa yang gak roh aku. Hanya menyatakan saikhun kabir. Ini di ayat 23. Kemudian di ayat 24 itu disebutkan begini. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Setelah itu kembali ke tempat, kemudian berdoa kepada Allah seperti tadi yang sudah dibaca itu. Pertama, konteksnya Musa melarikan diri dari Mesir tadi, seperti tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat ini disebutkan fasaqalahuma. Maka Musa membantu mereka memberikan minum. Beberapa riwayat itu mengatakan ini, batu penutup sumur, kan ada sumur Pak Bu di situ. Di sana ada sumur juga yang dipakai oleh orang-orang yang memberi minum ternaknya tadi. Tapi di sini juga ada batu Pak Bu, supaya perempuan dua ini yang membawa ternaknya itu bisa memberikan minum dengan segera. Ada sumur yang tertutup batu Baru. Riwayat ini menyatakan begini, batu penutup sumur itu sangat besar. Biasanya diangkat oleh 10 orang batu itu, baru bisa bergeser. Tetapi Musa mengangkatnya sendiri oleh kekuatan yang Allah beri itu. Wah, berarti kan ya luar biasa kekuatannya. Makanya ngantem wong terus mati ku bisa terjadi, Pak. Nggih. Lha wong ngantem ngangkat batu yang mestinya diangkat orang 10, diangkat sendiri loh, Pak. Bisa terjadi, makanya pas ana wong tukaran dipukul ngene mati gitu. Ya kaya antepe ngono ku mang mungkin. Nggih. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan Musa. Pertama ya, kedua
sebagai kepemimpinan. Yang ketiga, sifat penolong tanpa pamrih. Dan yang keempat, akhlak sebelum kenabian itu disempurnakan. Ini sudah menunjukkan akan menjawab sebuah ujian yang telah diberikan oleh Allah. Ini loh Pak Bu, menolong itu ikhlas Nabi Musa, gak pamrih. Menunjukkan satu kepemimpinan, dia bisa mengangkat batu yang besar itu. Nabi Musa tanpa pamrih, gak mari sepurane aku pegel, aku buru ana titik aku tak kemangan mboten Pak Bu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini menunjukkan kesempurnaan sebelum jadi kenabian. Sudah ditunjukkan oleh Allah model seperti itu. Summa tawalla ila dhilli. Setelah membantu Musa minta imbalan, tidak minta imbalan, hanya menepi ke tempat teduh di mana dia berteduh tadi. Lalu doanya seperti tadi, doanya Nabi Musa. Bapak Ibu sekalian, doa ini bisa kita pakai Pak Bu. Kalau dulu dipakai, digawe Nabi Musa berdoa kepada Allah, diberi oleh Allah. Ini bisa dipakai oleh kita Pak Bu. Di surat 28 ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabbku, ya Tuhanku, aku sangat membutuhkan kebaikan. Apapun yang Engkau turunkan kepadaku, udah kebaikanmu ya Allah, apapun yang Engkau turunkan padaku, saya sangat membutuhkan. Kalau kita dalam keadaan terpepet dalam hidup itu Pak Bu, bisa doa itu dipakai. Karena Musa di waktu itu juga kepepet hidupnya, terdolimi karena dikejar-kejar oleh para penguasa. Nah Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas dalam tafsirnya itu mengatakan ini, bahwa Musa berjalan meninggalkan negeri Mesir itu malam hari menuju ke negeri Madian. Sedangkan ia tidak membawa bekal makanan terkecuali hanya sayuran dan dedaunan pohon, itu yang dibawa. Dia berangkat tanpa alas kaki Pak Bu, gak nggawa sandal. Lho pancene mendadak waktu itu beritanya dari temannya Pak Bu. Jadi tergesa-gesa wis terus metu ngono ae, mencolot wis melayu ngono, gak ada sandalan. Ketika sampai di negeri Madian, kedua telapak kakinya melepuh, melaku terus. Lalu ia duduk istirahat di bawah naungan sebuah pohon, sehingga sampai menunggu menolong perempuan tadi. Padahal dia adalah makhluk pilihan Allah loh Pak Bu, dari makhluknya. Nabi Musa kan pilihan Allah ya, kan jadi nabi nantinya. Dia itu sampai melayu gak sandalan, gak mangan, gak bawa bekal. Tapi Nabi Musa kan gak ngerti lek jange dadi nabi ya gak ero dirinya. Cuma nglakoni urip ya seperti itulah. Orang itu bisa mendapatkan kebaikan itu mesti dilalui dengan sengsara dulu Pak. Makanya itu gini, surat 94 itu kan ada kalimatnya tuh. Dan buka surat 94 ayat 7 dan ayat 8. Sampai terjemahkan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah
hendaknya kamu berharap. Ayat 5, mulai ayat 5. Surat 9 Ayat 5. nggih, ayat 5, surat 94 nggih. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini loh. Hidup itu ya, kalau sesudah sulit Pak Bu. Asal kita ini bersungguh-sungguh untuk menuju kepada ketaatan pada Allah. Mari sulit diberi mudah oleh Allah. Gak ono urip sulit tok ya gak ono. Itu perjalanan hidup. Nek mari sulit mesti mudah. Sampai diulangi oleh Allah di ayat 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Mari sulit mesti ana mudah. Golek wis mari mudah, ojo dikira gak sulit maneh. Ngoten Pak Bu. Ojo dikira lek mari dikei sulit terus kei mudah. Lek mari mudah gak sulit maneh. Enggak. Datang lagi perkara yang kedua. Sulit yang pertama sudah selesai, sulit yang kedua yang akan dihadapi. Sulit yang kedua yang akan dihadapi. Makanya cara menghadapinya di ayat 7 tadi. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan. Nah, lek sulit yang kedua sudah selesai, urusannya sudah selesai. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, hadapi urusan yang kedua. Urusan kedua beda sudah dengan yang pertama tadi. Problemnya beda, tapi senepe podo. Senepe podo. Tapi beda urusannya. Hadapi dengan sungguh-sungguh. Dan yang ayat ke-8, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi kalau sudah menyelesaikan, tawakal kepada Allah, karena harapan kita itu hanya penyelesaian dari Allah saja. Penyelesaian dari Allah saja. Setelah kita berdoa kepada Allah untuk diselesaikan. Yang membuat penyelesaian caranya Allah sendiri, Pak Bu, yang membuat penyelesaian, yang tidak disangka-sangka oleh kita. Nah, Nabi Musa juga begitu, Pak Bu. Sak durunge tadi nabi dikei kesulitan sih, nanti diberi kemudahan. Jadi Nabi Musa di sini sebelum jadi nabi sudah menolong kembali lagi ke tempat, padahal dia makhluk pilihan Allah, namun perutnya benar-benar kempis, seakan-akan menyatu dengan punggungnya karena kelaparan, saking napa nih, saking melempeti, menurut tafsirnya Ibnu Abbas. Lalu doanya Nabi Musa tadi minta memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Artinya Nabi Musa itu mengakui kefakiran, min khairin fakir, mengakui kefakiran total kepada Allah. Saya fakir ya Allah, saya tidak mempunyai kekuatan apapun, Engkau yang mempunyai kekuatan. Doa itu kalau dipanjatkan dengan mantap, Pak Bu, Allah sendiri perhatian. Jangan berdoa itu setengah-setengah. Ada orang berdoa setengah-setengah, Pak Bu. Dongaku diterima apa gak ya? Dongaku diterima apa gak? Ya enggak. Kalau itu namanya ragu-ragu, Pak Bu. Padahal perintahnya Allah itu wal yu'minu bi. Kalau kamu berdoa hendaklah kamu beriman kepadaku, yakin bahwa
doanya diperhatikan, didengar oleh Allah. Tidak ragu-ragu. Dan donga orang yang ragu-ragu itu biasanya dia tidak paham dengan doa itu. Apalagi dungane bahasa Arab, wong gak ngerti bahasa Arab. Gak ngerti bahasa Arab, metiti ndonga bahasa Arab. Malaikat kan bingung, Bapak. Kok niki njaluk apa ngene? Ngoten Bapak. Oleh metiti. Makanya donga niku sing paling baik niku Pak Bu. Kalau ndak dari Quran, doa yang dapat dimengerti oleh kita. Tapi kalau dari Quran masih gak ro artine oleh pahala. Kalau dari Quran. Kalau tidak dari Quran, doa orang membuat doa itu loh, Bu. Menyusun doa. Lalu kita berdoa. Kalau kita tidak ngerti, ya tidak ada hasilnya, Bu. Podo mbek ghafilin lah. Itu namanya doa yang ghafilin. Ghafilin itu orang yang lale, tidak paham dengan doanya. Makanya lek mari salat ngono lak ndonga dhewe-dhewe, Bapak. Soale duwe karep dhewe-dhewe ngoten lho. Tidak harus dipimpin oleh orang satu. Soalnya doae gak mesti padha mbek wong iku mang, ngoten lho. Kita itu punya urusan yang tidak sama dengan yang lain. Makanya kalau ndonga dhewe-dhewe. Nah, karena Nabi Musa itu mengakui kefakiran total kepada Allah, itu isinya Pak Bu termasuk memohon rezeki, termasuk tempat tinggal, termasuk perlindungan, tawaduk Nabi Musa ini, dan ketergantungan total hanya kepada Allah. Sudahlah terserah panjenengan, saya dijadikan apa ya Allah, sing penting panjenengan, saya memerlukan kebaikan dari panjenengan yang kau turunkan kepadaku, yang penting itu. Jadi penuh dengan ketawakalan, total tawakal. Karena orang yang tawakal itu sejak dahulu Pak Bu sampai kiamat, fahuwa hasbuhu. Orang yang tawakal itu dicukupi oleh Allah kehidupannya. Quran itu sudah mengatakan seperti itu. Lalu Allah menjawab doa itu. Artinya Allah memberi kepada Nabi Musa satu pekerjaan. Nah guru kan gak duwe dulur, Bu. Di Madian kan gak kepethuk dulur ya, gak kepethuk kanca ya. Dikai pekerjaan. Dikai tempat tinggal. Dikai jodoh loh, lah wis ah. Salah satu dari dua wanita tadi pada akhirnya ngono seperti itu nanti. Dan kemudian diberi kenabian. Itu doanya dijawab oleh Allah, Pak Bu. Akhirnya bapake nyuruh kepada anak iku, sapa sing nolong awakmu mang? Anak laki-laki gagah perkasa, bapak. Yo coba kon rene areke. Akhirnya disusul Pak Bu. Disusul, diminta oleh bapaknya ke rumah. Itu pun jalannya Pak Bu. Nabi Musa tidak mau jalan di belakangnya perempuan itu. Nabi Musa, ya sudah, rumahmu di mana? Saya tidak minta imbalan. Tidak, bapak saya tidak memberikan imbalan untuk sampean, tapi bapak kepingin tahu panjenengan bahasa kita Pak Bu. Ya oke lah, dipaksa akhirnya Nabi Musa jalan Pak Bu. Tolong tunjukkan rumahmu nanti dengan batu. Saya tak berjalan di muka. Kalau belok kanan lempar batu ke kanan. Kalau belok ke kiri lempar batu ke kiri. Berarti mlaku mawon Pak Bu. Si wedok, arek wedok tekok nguri. Lek awake dhewe kira-kira dijak ngoten bareng apa gandengan? Gandengan apa
gurine arek wedok kira-kira. Nggih. Ah ini bedane Pak Bu. Makane gak tadi nabi. Nggih. Ha iki calone dadi wong apik niku akhirnya ya begitu Pak Bu. Akhirnya sampai di tempat diberi pekerjaan oleh Allah. Diberi tempat tinggal, akhirnya bertempat tinggal di tempat itu orang itu. Dan pada akhirnya dijodohkan dengan salah satu dari wanita tadi. Dan pada akhirnya diangkat jadi nabi. Nah, nanti ada cerita. Jadi pelajaran yang penting Pak Bu. Pertama, lelaki wajib menjaga kehormatan perempuan. Musa membantu perempuan yang kesulitan dengan adab dan kehormatan. Gak begejekan ngoten Pak Bu. Nggih. Yang kedua, wanita solihah itu menjaga dirinya seperti dia tadi, mereka itu berdua. Jadi tidak kepingin kenalan karo si laki-laki yang menolong tadi. Gak takon alamati nok endi yo gak. Nggih. Mereka bekerja karena terpaksa. Bapak tua, tetapi tetap menjaga malu dan tidak bercampur bebas. Pelajaran yang ketiga, ikhlas berbuat baik tanpa pamrih. Nabi Musa tadi, Musa tidak minta imbalan, dan justru Allah memberinya rezeki yang besar. Gak minta imbalan. Lalu yang nomor 4, pelajaran yang penting. Doa saat sulit sangat mustajab. Nih, perlu diperhatikan. Ketika orang sangat sulit dalam hidupnya, berdoa itu mustajab, perhatian Allah. Makanya kayak orang dolim itu terdolimi, doa yo tanpa hijab itu lep langsung sampai langit. Doa Musa adalah doa yang sangat butuh. Dan Allah langsung membukakan jalan baru, hidupnya baru. Yang tidak disangka-sangka. Akhirnya Nabi Musa bisa hidup, bisa makan, dan bisa bertempat tinggal. Yang kelima, pertemuan yang Allah atur bisa mengubah hidup. Ini loh. Dari menolong 2 perempuan tadi, itu diatur oleh Allah. Musa mendapatkan 1 rumah, akhirnya bertempat di rumahnya orang itu. Musa mendapat pekerjaan, akhirnya sing mengembala kambing bukan wanita tadi, tapi Musa sebagai mahar, mas kawin. 10 tahun Pak Bu perjanjiannya. Kamu nanti saya nikahkan dengan anak saya itu. Tapi kamu bekerja di tempat saya 10 tahun. 10 tahun Mbak Bu. Oh, dhewe gelem kira-kira ngono. Ngenteni 10 tahun Mbak Bu. Nggih. Arek-arek saiki ya itu gak kerja gak paten ngono Mbak Bu. Nggih. Iki ngenteni 10 tahun. Lalu disempurnakan menjadi 12 tahun. Baru dikai salah satu dari anaknya tadi. 10 tahun ini kira-kira perkembangannya wis apa ya monggo. Nggih. Lek asale jek enom jadi setengah tua, tapi lek wis setengah tua 10 tahun loh Pak Bu. Nggih. Kemudian diberi istri. Yo, gak duwe dulur, gak duwe apa, diatur oleh Allah. Dikai bojo, dinikahno. Terus diberi oleh Allah ketenangan, akhirnya hidupnya tenang duwe bojo. Wong lek duwe bojo itu tenang, Pak. Menjadi sakinah. Lah nek ana wong duwe bojo gak tenang iku berarti ana sesuatu niku. Nggih, ada sesuatu yang mengganjal. Dan yang keempat, kelima itu diberi jalan hidup kenabian.
Liwat situ diangkat oleh Allah menjadi nabi. Ya tentunya nanti ada cerita tersendiri Pak Bu. Nanti di surat dikisahkan oleh Allah dalam Quran surat Toha itu. Kemudian pertanyaannya, siapakah mertua Nabi Musa itu? Di sini Pak Bu, tidak ada dalil sahih, baik dari Quran maupun dari hadis, tidak ada yang menyatakan bahwa mertua Nabi Musa adalah Nabi Syuaib. Tidak ada dalilnya. Yang kedua, nama mertua Nabi Musa tidak pernah disebut dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah Syuaib. Bukan, yo gak tahu disebut nono. Terus apa kata Al-Quran? Dalam kisah Nabi Musa di Madian, di Quran surat Qasas tadi, di surat Qasas ayat 23 sampai 28 itu, Allah hanya menyebut mertua Musa dengan istilah Abuhuma. Terus istilah yang kedua, Saikhun Kabir. Abuhuma itu ayah dua wanita itu, Saikhun Kabir seorang laki tua. Duduk Syuaib. Tidak ada penyebutan nama, apalagi disebut Syuaib, juga tidak. Kalau Al-Quran tidak menyebutkan, hadis tidak menyebutkan, kita jangan menyebutkan Pak Bu. Nanti menyalahi. Nggih, wong Allah enggak nyebutkan kok. Awake dhewe nyebutno, kepinteran. Ngoten ta? Ora Rasulullah gak nyebutno, mosok awake dhewe menyebutno. Kepinteran awake dhewe daripada Rasulullah. Kemudian apa kata hadis Nabi? Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyebutkan bahwa mertua Nabi Musa adalah Nabi Syuaib. Para ulama hadis seperti Ibnu Katsir, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Ibnu Jarir At-Tabari, seperti Albani, seperti As-Singkiti, itu semuanya sepakat bahwa tidak ada hadis marfu yang valid tentang identitas ayah dua wanita itu. Tapi umum loh Pak Bu, itu disebutkan bahwa mertuanya Nabi Musa itu Syuaib. Pendapat para ulama tafsir yang pertama Pak Bu, mertua Musa itu adalah Nabi Syuaib. Pendapat Pak Bu. Ini adalah pendapat sebagian ulama tafsir klasik, seperti pendapatnya Al-Qurtubi, As-Sadi, Al-Mujahid. Namun pendapat ini tidak didukung dalil kuat, hanya pendapat. Dan mayoritas ulama tidak menerimanya. Mayoritas ulama. Orang berpendapat boleh kan? Enggak masalah pendapat Bapak. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang lebih kuat. Bukan Nabi Syuaib. Ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis dan ahli sejarah, yaitu Ibnu Katsir. Orang itu bukan Nabi Syuaib karena masa antara Musa dan Syuaib itu sangat panjang. Di tafsir Ibnu Katsir jilid 6 disebutkan. Jadi Musa dengan Nabi Syuaib itu jauh Pak Bu, panjang. Lek panjang gak mungkin dadi mantune Pak Bu. Maten. As-Singkiti menyebutkan tidak ada dalil kuat yang mengatakan bahwa dia adalah Syuaib. Itu di kitab Adwaul Bayan jilid 6 juga.
Ibnu Taimiyah itu pendapat bahwa dia Su'aib adalah lemah kalau itu dianggap mertuanya Musa. Ini berada di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid 4. Kemudian alasan ilmiahnya apa? Riwayat sejarah menunjukkan Su'aib hidup jauh sebelum Nabi Musa, sehingga tidak mungkin bertemu jauh. Nabi Su'aib itu berdakwah kepada Madian, bener, hanya daerah Madian. Tetapi penduduk yang ditemui Musa kemungkinan generasi sesudahnya Nabi Su'aib itu jauh ke bawah. Tidak ada bukti hadis atau ayat yang menghubungkan keduanya, tidak ada. Jadi siapa nama mertua Nabi Musa? Oh, tidak tahu, kok dhisik ini gila. Tidak diketahui secara pasti, Bapak. Satu. Yang kedua, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan namanya. Para ulama biasanya menyebutkan secara umum. Contohnya Syekh Madian itu menyebutkan lembaga tua dari Madian, ayah dari dua wanita itu. Yang ketiga Syekh Kabir, hanya menyebutkan uno. Sebagian meriwayatkan nama seperti Yatsrun atau Yatir, sebagian menyebutkan Yatsrun atau Yatir. Tetapi ini berasal dari Israiliyat. Yoga bener Bapak, namanya Israiliyat, bukan dari Nabi SAW. Poin penting Bapak, dalam sejarah kenabian, urutan para nabi disepakati ulama. Yang disepakati ulama, coba ini, mari Ibrahim kan Ishak generasi ini ya. Mari Ishak generasinya apa? Yakub. Mari Yakub generasinya Yusuf. Mari Yusuf banyak generasi Bapak. Generasi ke bawah baru Su'aib. Ada berarti. Mari Yusuf generasi jauh bawah Su'aib. Mari Su'aib generasi lain, generasi ke bawah baru Musa. Jadi gak mungkin Nabi Musa itu duwe mertua jenenge Su'aib wong jauh ya Bang. Artinya Su'aib adalah nabi setelah generasi Nabi Ibrahim, sedangkan Musa adalah keturunan Yakub, itu Israel inilah. Itu menurut sejarah kenabian. Lalu bagaimana di ayat 25 sampai ayat 28? Nah, hari ini tidak bisa Pak Bu dijelaskan karena panjang. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.